Di video kali ini kita akan membedah bisnis minuman viral yang namanya Es Teh Indonesia. Pada saat video ini dibuat, mereka punya lebih dari 1.000 cabang di Indonesia dan kelihatannya masih ekspansi terus. Mari kita bahas bareng strategi apa saja yang bisa kita pelajari dari bisnis mereka. Hal pertama yang menarik dari brand ini adalah pemilihan nama yang sederhana. Brand Es Teh Indonesia ini memilih nama yang tidak ambigu dan straight to the point. Kelebihannya, brand ini tidak butuh untuk mengedukasi konsumen karena dari namanya udah jelas dan produknya juga udah jelas jualan apa. Namanya juga nggak pakai bahasa Inggris, jadi terkesan lebih merakyat dan memberi persepsi produknya terjangkau. Ini jadi pelajaran buat kita ya, karena biasanya orang kalau mau bikin bisnis bingung mau kasih nama apa ya yang unik, yang lucu, yang kreatif. Tapi Es Teh Indonesia menjadi bukti bahwa bisnis bisa tetap sukses meskipun namanya sederhana. Hal selanjutnya yang menarik adalah brand ini fokus jualan teh saja. Seringkali pebisnis kuliner pemula tergoda ingin menyediakan menu yang macam-macam, biar apapun yang konsumen mau ada. Tapi menu yang besar itu biasanya tidak efisien karena penjual harus mempersiapkan banyak bahan yang bisa jadi malah terbuang kalau nggak laku. Makanya dengan menu yang fokus, jadinya biaya pengadaan suplai barang juga bisa lebih efisien. Meskipun dagangannya fokus pada teh, tapi Es Teh Indonesia melakukan diversifikasi produk dengan rasa-rasa yang kekinian seperti red velvet cheese, green tea, avocado tea, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau menurut Mimin sih, nggak bisa dipungkiri, kesuksesan brand ini juga karena dimotori oleh kepiawaian mereka dalam mengelola sosial media seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya. Ini nggak heran sih, soalnya salah satu orang yang memotori sosial medianya Es Teh Indonesia adalah Rio Ardila yang pernah menjadi tim kreatifnya Ria Ricis yang channel YouTube-nya punya paling banyak subscriber di Indonesia saat ini. Hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita mencari karyawan, terutama ketika usaha kita masih baru nih, masih merintis, sebaiknya ambil yang sudah berpengalaman. Es Teh Indonesia pun rajin bekerja sama dengan sejumlah selebriti dan influencer. Selain itu, CEO-nya sekarang juga diganti menjadi Nagita Slavina. Seperti kita tahu, follower Instagram Nagita hampir 65 juta orang, sedangkan subscriber YouTube-nya Rans Entertainment itu hampir 25 juta orang. Jadinya buat orang-orang yang tadinya nggak tahu ada brand ini atau nggak tertarik, jadi pada penasaran untuk nyoba karena produknya viral banget. Buat UMKM atau bisnis rumahan ya nggak cukup lah ya budgetnya untuk bayar selebriti papan atas. Tapi yang masih mungkin adalah bekerja sama dengan influencer yang masih merintis juga karena biasanya budgetnya masih terjangkau. Atau kadang bisa dengan sistem barter alias kalian kasih produk gratis saja. Tapi kadang-kadang ada juga sih beberapa orang terkenal yang masih mau membantu mempromosikan secara gratis. Gak ada salahnya sih kalau kalian coba menghubungi orang-orang terkenal untuk minta dibantu promosi. Dari segi harga, Es Teh Indonesia ini sepertinya membidik kalangan menengah. Minumannya berkisar antara 8-19 ribu per gelasnya. Tebakan Mimin, kayaknya mereka sengaja set harga termahalnya 19 ribu biar depannya masih kepala satu dan kesannya murah karena bukan kepala dua. Tapi dengan inflasi dan kenaikan berbagai bahan baku, nggak tahu juga ya sampai kapan mereka bisa bertahan dengan harga yang sekarang. Kalau soal harga ini relatif sih ya, karena meskipun harga produknya Es Teh Indonesia secara umum lebih murah daripada beli minum di Starbucks, tapi sebenarnya kalau mau minum teh yang paling murah ya beli teh celup terus bikin sendiri di rumah. Makanya Mimin bilang brand ini sepertinya membidik kalangan menengah dan bukan kalangan bawah. Pelajaran yang bisa kita ambil, sesuaikanlah harga dengan pangsa pasar yang kalian targetkan. Yang menarik sepertinya Es Teh Indonesia dengan sengaja sudah mentraining karyawannya untuk upselling. Jadi kalau ada pengunjung yang bingung mau rasa apa, biasanya yang akan disarankan adalah rasa Chisu Red Velvet yang paling mahal. Di salah satu video Nagita yang mengendorse Es Teh Indonesia juga rasa yang disarankan ya rasa Chisu Red Velvet ini.
Kalau teman-teman perhatikan, ada sebagian rasa es teh Indonesia yang bisa dipesan dalam ukuran kecil atau besar. Tapi untuk rasa Chisu Red Velvet ini menariknya hanya ada ukuran besar. Ini perencanaannya apik banget ya, karena dengan begitu profit bisa dimaksimalkan. Nah, trik ini bisa kita terapkan juga. Jangan lupa upselling ke calon pembeli yang nanya dan ajari juga tim kita untuk upselling. Soal cabang, pada saat video ini dibuat, Es Teh Indonesia punya 1030 cabang di Indonesia, baik di dalam maupun luar Pulau Jawa. Kunci kenapa mereka bisa ekspansi secepat itu adalah karena mereka membuka program kemitraan alias franchise. Jadi dengan modal sekitar 130 juta, investor yang tertarik sudah bisa membuka cabang Es Teh Indonesia sendiri. Dan cara kerja franchise itu ya teman-teman, setahu saya biaya lisensi itu non-refundable. Jadi misalnya nih ada yang daftar franchise, terus katakanlah kiosnya sepi dan tutup 1 atau 2 tahun kemudian, itu uang yang 130 juta nggak akan dibalikin tuh. Jadinya, membuka program kemitraan ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemasukan. Tapi tentunya, kalian baru bisa membuka program kemitraan kalau usaha kalian sendiri sudah terbukti sukses ya. Selanjutnya, dari segi lokasi, sepertinya Es Teh Indonesia hanya mengutamakan lokasi yang cukup rame, tapi nggak harus di dalam mall, dan juga tidak harus menyediakan tempat duduk yang banyak dan luas. Biasanya counternya Es Teh Indonesia itu ya kayak kios di parkiran atau di pinggir jalan lah. Ini membuat biaya operasional untuk rental tempat lebih terkendali ya, karena harga sewanya jadi relatif lebih murah daripada sewa tempat di dalam mall. Jadi brand Es Teh Indonesia ini memang tidak menargetkan orang untuk nongkrong lama seperti Starbucks. Nah, cara Es Teh Indonesia mengkompensasi lokasi yang tidak menyediakan tempat duduk luas adalah dengan jualan di platform food delivery online seperti GrabFood dan GoFood. Jadinya orang bisa dengan mudah untuk pesan dan diantar ke rumah. Dan cara ini cocok banget karena memang sampai sekarang kan COVID masih di mana-mana ya. Jadi cocok banget untuk masa seperti sekarang. Wah, banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kesuksesan Es Teh Indonesia. Kalau Mimin boleh tambahkan sih untuk produk kuliner ya, sebenarnya akan lebih baik lagi kalau punya sertifikasi halal MUI yang resmi. Jadi pangsa pasarnya bisa lebih luas. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan ada request mau Mimin bedah bisnis apa lagi, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!